Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan contoh kasus sistem pakar dengan metode certainty factor. Di sini saya dibantu oleh teman-teman kelompok saya, yaitu Humaira Hasnadibah, dan ada saya sendiri Muhammad Subhan Ramdhani, ada Ega Ratna Dewi Permata, Dery Darmawan, Bima Nanang Saputra, Lutita Cynthia Rahmawati, dan Willy Prasetyo. Jadi, sekilas tentang certainty factor. Certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Nah, metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Ini ada contoh rumus atau contoh kasus yang diambil dari rumus. Nih, ini ada CF for multiple rule premise atau rumus yang digunakan untuk rule yang memiliki premis lebih dari satu. Nah, ini rumusnya ada CF H yang dipengaruhi oleh E1 dan E2 dan seterusnya sama dengan min CF E ke I dikali dengan rule. Kita lihat di sini operatornya adalah N atau dan. Karena operatornya dan, yang digunakan adalah min CFE atau nilai minimal dari CFE. Nah, jika operatornya OR, maka rumusnya CFH yang dipengaruhi oleh E1 OR E2 OR dan seterusnya sama dengan mak CFE dikali dengan CF rule. Jika operatornya adalah OR, maka yang digunakan adalah nilai maksimum atau nilai maksimal dari CFE. Nah, langsung kita masuk ke contoh kasus yang sudah kita buat. Di sini adalah contoh kasus certainty factor untuk mendiagnosa penyakit influenza. Rule yang kita miliki adalah jika batuk dan demam dan sakit kepala dan bersin-bersin, maka influenza dengan nilai CF 0,8. Nah, E1 itu adalah batuk, E2 adalah demam, E3 adalah sakit kepala, E4 adalah bersin-bersin, dan hipotesisnya adalah influenza. Di sini ada nilai CF ketika semua eviden pasti. CF atau certainty factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E1 dan E2 dan E3 dan E4 sama dengan 0,8. Nah, 0,8 ini disebut CF pakar atau CF yang diberikan oleh pakar akan kemungkinan terjadinya influenza apabila E1, E2, E3, dan E4-nya itu pasti terjadi atau bernilai 1. Di sini kalau pasti itu bernilai 1. Jadi jika maksudnya kalau pasti batuk, pasti demam, pasti sakit kepala, pasti bersin-bersin, maka kemungkinan terjadi influenzanya itu bernilai 0,8. Atau di sini 0,8 itu hampir pasti. Nah, gimana kalau jika partial evidence-nya tidak pasti? Selain CF pakar, ada juga yang disebut dengan CFE atau CF pengguna. CF pengguna itu adalah besarnya keyakinan seorang pengguna terhadap terjadinya gejala E1, E2, E3, dan seterusnya. Nah, kalau di atas kan ini 0,8 itu jika masing-masing gejalanya itu pasti terjadi. Nah, di sini tuh yang bawah ini kalau gejala-gejalanya ini belum pasti terjadi. Di sini ada nilai S1 yang diberikan oleh pasien. S1 itu batuknya bernilai 0,6 atau di sini kemungkinan besar. Kemudian E2-nya bernilai 0,6. E2 itu demam, kemungkinan besar. E3-nya sakit kepala bernilai 0,8. Di sini 0,8 hampir pasti. Dan E4-nya bersin-bersin bernilai 1 atau pasti. Gimana kalau masing-masing gejalanya itu tidak pasti atau dengan nilai tersebut? Nah, karena di sini operatornya dan,
maka kita ambil nilai CFE yang paling minimum atau paling minimal, paling kecil. Di sini CF E1 atau min CFE1, CFE2, CFE3, CFE4. Artinya nilai minimal dari CFE1, E2, E3, dan E4. Nilai E1-nya di sini 0,6, nilai E2-nya 0,6, nilai E3-nya 0,8, nilai E4-nya adalah 1. Nah, dari nilai-nilai tersebut kita ambil yang paling minimal, yaitu berarti kita dapat nilainya 0,6. Nilai CF evidence atau CF penggunanya adalah 0,6. Lalu kita hitung lagi CF hipotesisnya. Di sini CF hipotesisnya rumusnya adalah CF hipotesis sama dengan CF evidence dikali dengan CF rule. Ini yang CF H dengan syarat E itu adalah CF rule. Di atas tadi nilainya 0,8. Itu berarti CF evidence-nya tadi udah kita dapetin nilainya 0,6 dikali dengan 0,8. 0,6 dikali 0,8 sama dengan 0,48. Kita lihat di tabel 0,48 itu mendekati 0,6 atau di sini kemungkinan besar. Jadi dapat kita simpulkan kesimpulannya adalah pasien kemungkinan besar mengalami influenza. Sekian dari saya, dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.